Wahai si Joni, apa kamu pikir kamu cuma diciptakan untuk main-main saja? Bangunlah, tegaklah berdiri, jangan loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa kembali dipertemukan di channel yang penuh dengan doa, edukasi, dan ilmu bermanfaat ini. Semoga kehadiran saya hari ini membawa keberkahan untuk Anda semua. Saya berdoa semoga para pemirsa setia selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, rezeki yang halal dan melimpah, serta rumah tangga yang senantiasa harmonis, penuh cinta, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan tentu saja semoga segala keinginan dan cita-cita kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang saya cintai karena Allah, kita semua tentu memahami bahwa suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun kenyataannya di lapangan seringkali ada hal-hal yang bisa merusak keharmonisan itu. Dan salah satu penyebab utama yang sering tidak diungkapkan secara terbuka adalah masalah nafkah batin. Ya, nafkah batin ini sangat penting, bahkan bisa dibilang sama pentingnya dengan nafkah lahir. Karena apa? Kalau seorang suami rajin memberi nafkah lahir, uang berlimpah, rumah megah, kendaraan mewah, tapi dia lalai dalam memberikan nafkah batin, maka keharmonisan rumah tangga bisa terganggu. Jangan sampai hanya karena masalah ini, seorang istri merasa tidak dipenuhi kebutuhannya, lalu mencari kebahagiaan di luar rumah. Naudzubillah min zalik. Sahabatku, mari kita bicara jujur. Banyak kasus rumah tangga yang retak bukan karena faktor ekonomi, tapi karena faktor batiniah ini. Ada suami yang sibuk bekerja, pulang sudah lelah, lalu abai terhadap kebutuhan istrinya. Ada juga suami yang fisiknya mulai melemah seiring bertambahnya usia, sehingga tidak lagi bisa tampil prima. Padahal kebutuhan itu tetap ada. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga diri, berusaha agar tetap perkasa, gagah, dan siap membahagiakan pasangan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah amalan yang dikenal dengan sebutan segoro lanang. Amalan ini adalah amalan yang insya Allah bisa membantu para suami agar tetap gagah, tetap kuat, tetap prima, dan tahan lama saat bersama pasangan. Bahkan, dengan istiqomah mengamalkannya, seorang suami bisa tetap siap meski sudah mencapai puncak, sehingga masih sanggup untuk ronde-ronde berikutnya. Tentu saja, semua ini bukan untuk kesia-siaan, melainkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sahabatku, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin memberikan pesan penting. Amalan ini harus digunakan dengan niat yang benar. Gunakan hanya untuk pasangan yang halal, yaitu istri sah Anda. Jangan sekali-kali menggunakannya untuk perbuatan maksiat. Jangan pula untuk mempermainkan wanita atau untuk zina. Kalau digunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah, maka bukan kekuatan yang Anda dapat, melainkan kelemahan, bahkan kehinaan. Kalau Anda berniat mengamalkan, mohon tuliskan kata qabiltu di kolom komentar. Mengapa? Karena ini adalah tanda penerimaan sekaligus menghubungkan sanad keilmuan agar amalan ini sampai dengan benar. Adapun tata cara amalannya adalah sebagai berikut. Pertama, hafalkan baik-baik lafaz amalannya. Atau kalau belum hafal, bisa ditulis terlebih dahulu. Amalan ini berbunyi, afahsibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main saja dan bahwa kepada kami kamu tidak akan dikembalikan? Sahabatku, setelah hafal, baca amalan ini sebanyak 3 kali. Kemudian ludahi
telapak tangan kiri Anda. Gunakan ludah tersebut untuk mengurut atau memijat milik Anda secara perlahan. Saat mengurut itu, ajaklah ia bicara. Kenapa? Karena ia juga makhluk Allah yang bisa diberi sugesti. Contoh kalimatnya, misalnya setelah 3 kali pijatan. Wahai Joni, apakah kamu mengira diciptakan hanya untuk main-main? Tidak, kamu diciptakan untuk memberiku manfaat, untuk membahagiakan pasanganku, dan untuk memperbanyak keturunan. Maka berdirilah dengan gagah, jangan lemah, karena kamu diciptakan untuk kebaikan. Anda boleh mengubah kalimatnya sesuai bahasa sehari-hari, yang penting maknanya sama. Meneguhkan niat bahwa anggota tubuh ini diciptakan bukan untuk main-main, tapi untuk ibadah dan kebaikan. Amalan ini sederhana, tapi jika dilakukan dengan istiqomah, insya Allah hasilnya akan terasa. Bukan hanya sekadar urusan fisik, tapi juga rasa percaya diri, semangat, dan ketenangan batin. Ingat, sugesti itu penting. Apa yang sering kita ucapkan akan tertanam dalam pikiran, lalu berpengaruh pada tubuh. Sahabatku, bayangkan kalau seorang suami selalu siap membahagiakan istrinya. Tentu sang istri akan merasa lebih dihargai, lebih dicintai, dan lebih betah di rumah. Tidak akan ada alasan untuk mencari kebahagiaan di luar. Justru rumah menjadi tempat yang penuh cinta dan tawa. Nah, inilah tujuan dari amalan Segoro Lanang. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain mengamalkan doa ini, tentu saja kita juga harus menjaga pola hidup sehat. Jangan hanya mengandalkan amalan tanpa usaha. Jaga pola makan, perbanyak sayur dan buah, kurangi rokok dan minuman keras, rajin olahraga, dan cukup istirahat. Semua itu akan mendukung kekuatan fisik dan memperkuat hasil amalan. Sahabatku, rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap orang, tapi harmonis itu tidak datang sendiri. Ia harus diusahakan, dipelihara, dan diperjuangkan dengan doa, dengan usaha, dengan komunikasi, dan dengan cinta yang terus diperbaharui. Karena itu, saya mengajak sahabat semua untuk mencoba amalan Segoro Lanang ini dengan penuh keyakinan. Jangan ragu, jangan setengah-setengah. Lakukan dengan istiqomah hanya untuk pasangan yang sah dan niatkan sebagai ibadah. Insya Allah hasilnya akan membuat Anda semakin kuat, semakin berkarisma, dan semakin dicintai pasangan. Dan jangan lupa sebarkan ilmu ini dengan cara share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu banyak rumah tangga di luar sana yang hampir retak karena masalah nafkah batin. Dengan izin Allah, amalan ini bisa menjadi penyelamat bagi mereka. Sahabatku, saya doakan semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan. Semoga rumah tangga Anda dipenuhi sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah menjadikan kita suami-suami yang kuat, berwibawa, penuh kasih sayang, dan selalu mampu membahagiakan pasangan. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan amalan dan edukasi berikutnya. Jangan lupa juga tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.